Ini menurut Anda memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki argumentasi yang kuat untuk bisa membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja? Iya, izinkan saya agak ke belakang sedikit ya sebelum masuk ke situ, Mbak Rosy. Yang pertama, saya mau bilang bahwa adanya praktik yang dilakukan secara keliru dengan memperbaiki undang-undang pasca persetujuan maupun pasca pengesahan tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkannya lagi kali ini gitu. Jadi saya ingin membayangkan praktik yang keliru dulu itu jangan kemudian dipakai lagi sekarang. Saya satu itu. Yang kedua, saya mau bilang bahwa ini tergantung kadar keimanan kita pada apa yang dimaksud dengan aspek prosedural, ya. Saya mengatakan aspek prosedural itu sangat penting. Saya mengatakan bahwa jangankan pasca pengesahan, di pasca persetujuan saja udah tidak boleh diganti. Siapa yang bilang itu? Bukan saya. Undang-undang yang bilang itu. Pasal 72, Undang-Undang 12 2011 dan penjelasannya yang ditulis di 15 2019 mengatakan waktu 7 hari perubahan itu adalah waktu untuk perubahan teknis menyesuaikan dengan format. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk mengubah titik, koma, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya tadi sama seperti Bung Zainal bilang, ini menguji keimanan kita tentang bagaimana kita menjaga kesakralan produk undang-undang. Saya kira Pak Zainal itu bicara sakral, tapi menggunakan kata-kata iman untuk hal-hal yang sama sekali tidak sakral. Anda kontradiksi terminis ya apa yang Anda katakan itu. Kalau kita bicara Tuhan, iman kita di situ, itu sakral. Tapi kalau teknis salah ketik kok dibilang iman, dibilang sakral itu gimana sih ceritanya? Bung Zainal? Iya, saya melihat salah ketik itu bukan hanya di ujungnya, Prof. Yusril. Saya membayangkan itu bagian dari proses ketergesa-gesaan di belakang. Ya, jadi ada proses ketergesa-gesaan dan itu kita lihat. Misalnya pasca perubahan, pasca pengesahan itu terjadi perubahan. Kita bisa mengecek itu dengan mudah. Kita bisa mengecek misalnya versi 812 misalnya dengan versi 1035 itu banyak sekali perubahannya. Bukan hanya perubahan kata, di situ perubahan substansi, bahkan menghapus beberapa pasal dan lain-lain sebagainya. Jadi saya melihatnya tidak hanya sekedar di ujung ketika itu ada 3 pasal atau 4 pasal yang salah rujuk dan lain-lain sebagainya. Saya melihatnya itu adalah satu rangkaian bahwa dari awal ada pelanggaran prosedural formal yang menurut saya besar dan kuat gitu. Dan itu menjadi alasan saya untuk mengatakan bahwa ya itu bagian dari prosedural yang seharusnya menjaga kesakralan dari sebuah proses undang-undang. Kembali ke Anda, Prof. Yusril. Saya pikir begini, kalau misalnya itu menyangkut prosedur ya dan menyangkut norma yang substantif seperti itu, memang akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi secara material maupun secara formal. Tapi kalau salah ketik yang topik pembahasan malam ini dan kalau kita fokus ke sana tidak membongkar yang lebih dalam filosofi daripada pembentukan undang-undang, saya kira persoalan ini bisa kita atasi dan bisa kita selesaikan. Jadi saya tidak semata-mata berpikir sebagai seorang teoretisi yang berada di belakang meja ya. Keterlibatan kita dalam mengurusi negara ini, bagaimana kita harus menyelesaikan satu masalah, itu memerlukan satu tindakan yang cepat dan satu langkah yang lebih praktis, mudah untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, saya katakan bahwa ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh oleh pemerintah, oleh Presiden ataupun DPR, keluarkan Perpu, ajukan RUU amandemen, ya, atau cara yang saya katakan tadi, atau ada pihak membawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi memang ini akan merupakan sesuatu yang panjang. Nah, jadi kalau saya mengatakan ya mungkin secara simpel ya DPR dan Presiden membicarakan masalah teknis ini lalu kemudian diperbaiki. Sama sekali tidak menyangkut substansi, hanya masalah teknis itu, salah ketik itu dan kemudian ya dituangkan lagi dalam lembaga negara dan kemudian diberikan satu notasi di sana bahwa ada perbaikan, masalah teknis seperti ini tidak ada implikasinya kepada prosedur, kepada materi muatan dari pasal-pasalnya, dan saya kira itu akan menjadi satu rujukan resmi yang di dalam lembaga negara yang baru itu. Tanpa harus ditandatangani oleh Presiden lagi? Enggak, lembaga negara itu kan yang menandatangani Menkumham, bukan negara lagi. Persoalannya itu ditolak, Prof. Yusril, oleh banyak akademisi, para guru besar juga yang mengatakan itu tidak bisa dipandang sesepele itu. Ya, kita bisa berdebat terus soal ini. Jadi saya kira orang bisa sepakat
untuk tidak sepakat tentang sesuatu. Ya, kalau mau dibawa ke MK ya saya akan mengatakan ya tergantung nanti debat kita di MK akan seperti apa. Ya, mungkin nanti saya akan jadi ahli atau mungkin Pak Zainal Arifin juga akan jadi ahli, dan kita bisa berdebat di sana. Jadi bisa saja para akademisi berdebat tentang sesuatu dan mereka tidak punya satu kesamaan pendapat, tapi putusan MK ya akan menjadi satu putusan yang mengikat bagi kita semua. Walaupun secara akademis ya putusan itu kita perdebatkan juga.